Oke Jis, kemarin kita udah bahas visi misi dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran ya. Gibran. Selanjutnya kita juga penasaran nih. Ini visi misi dari calon lain terkait dengan UMKM-nya nih. Ya, kali ini kita mau bahas yang Ganjar dulu deh. Yang Ganjar ya? Yang halamannya sedikit. Oke. Perlu diketahui sebelumnya kan kita udah bahas tuh yang yang Prabowo itu sebanyak 88 halaman ya? Ya, 88 halaman. Visi misinya ya. Itu ada beberapa poin-poin tentang UMKM. Ya, bisa dicek di video sebelumnya ya. Dan kalau dilihat dari isinya memang masih umum. Belum ketahuan programnya apa. Langkah teknisnya itu nggak dijabarin banget gitu ya. Cuman yang tertulis di situ yang paling bisa kita tunggu ya. Ada kartu startup. Terus ada pinjaman, cuman nggak dikasih tahu juga pinjamannya ini apakah bunganya berapa persen, nggak ada, nggak tahu ya. Cuman ada titik tekan di situ pinjaman sangat ditekankan gitu ya. Ya, sama dia lebih ke pertanian dan peternakan mungkin ya yang akan di busnya ini nih. Lebih ke sana, ke arah sana. Terus sama mungkin infrastruktur ke seluruh daerah ya. Karena pengen digital semua, jadi biar seluruh daerah itu bisa jualan online gitu. Oh iya, yang jangkauan internet luas itu ya? Ya, internet luas gitu. Oke. Nah, selanjutnya sekarang yang Ganjar nih, Jis. Pak Ganjar ini belum tahu nih. Karena halamannya sedikit, ya semoga bisa mungkin lebih teknis dalamnya. Kita penasaran juga nih. Iya. Soalnya belum pernah dibuka juga. Kita belum pernah baca juga nih ya. Langsung on the spot di sini nih. Oke, kita langsung aja lihat. Oke. Nih kita dapat dari ini Twitter nih, ada yang nge-share. Nah, ini kita coba klik yang Ganjar Mahfud dulu. Nah, ini dia. Masih loading. Nah, kalau dari desainnya sih ini lebih lebih dinamis nih ya. Iya, kayak majalah lah ya, ada backgroundnya segala macem, nggak kayak yang Prabowo Gibran ya. Iya, yang lebih ke formal ya. Formal ya. Ini kita coba lihat. Tuh, desainnya juga lumayan nih. Kita coba gedein aja kali ya. Nih, mempercepat. Aduh, ini tulisannya jadi kecil gini nih. Fontnya nih ya, atau gimana nih pemilihannya nih? Mempercepat pembangunan manusia, mempercepat penguasaan mana nih UMKM-nya nih. Pemerataan pembangunan ekonomi, pembangunan digital nasional, mirip juga ya. Terus kita coba lihat daftar isinya. Waduh, daftar isinya lumayan nih. Pendidikan, kita lihat yang UMKM-nya apakah mana ya? Ada nggak yang UMKM? Sektor ekonomi mungkin tuh. Mudah berusaha nih, halaman 30 ini. Oke. Halaman 30, mudah berusaha katanya tuh. Terus ada Made in Indonesia juga. Nah, kita mungkin langsung ke halaman yang ini ya. Halaman 30 nih? Ya, halaman 30. Kita coba cek. Ini kita baca cepat aja ya gitu ya. Wah, 30 berarti 15. Ya, kita baca cepat aja karena teksnya juga banyak ya. Teksnya banyak jadi nggak mungkin semuanya nih. Yang pertama, cepat kerja ya, 17 juta lapangan kerja. Oke, 17 juta lapangan kerja nih ya. Oke. Terus ada mudah berusaha. Nah, ini untuk UMKM ini penting nih, mudah berusaha. Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha, mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Memastikan kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi UMKM. Alokasi dari kredit-kreditan perbankan itu 35%-nya itu untuk UMKM. UMKM ya. Nah, itu diusahakan itu sektor dana itu bisa dipakai oleh UMKM tuh ya. Ya, dan birokrasinya mungkin ini Pak. Entah birokrasi atau perizinan ya. Dia bilang lebih mudah, mungkin akan ada peraturan di situ yang baru-baru di situ keluar. Lanjut.
Strategi untuk keluar middle income trap secara inklusif dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM. Apa nih? Optimalisasi kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat industri investasi. Oke. Apa ya? Optimalisasi kawasan. Oh ini kalau ini Jess, kalau nggak salah optimalisasi kawasan ekonomi khusus itu kayak tahu Mandalika itu kan kawasan khusus kayak gitu tuh. Terus IKN kawasan khusus gitu. Kayaknya tempat-tempat yang terus ini apa? Komodo yang Flores itu kan jadi kawasan khusus juga, pertumbuhan perekonomian kawasan khusus lah kayak gitu. Karena kawasan khusus mungkin UMKM di sana jadi lebih cepat maju mungkin ya. Harusnya bertumbuh sih, ya. Harusnya sih. Kayak misalkan kemarin Mandalika aja ya, event-event berarti kan banyak yang jualan gitu ya. Mungkin itu yang dikejar. Selain dari eventnya juga kan hariannya tuh gimana wisata lokal ataupun mancanegara gitu ya bisa ke situ gitu kan. Iya. Artinya terbangun. Kalau Bali kan udah terbangun tuh ya, wisata lokal dan mancanegaranya udah kelas dunia lah Bali ya, udah terdengarnya. Nah Mandalika itu mungkin ingin dijadikan seperti kawasan khusus Bali 2 mungkin kayak gitu ya. Banyak turis asingnya, banyak turis lokalnya gitu yang main ke situ. Jadi pertumbuhan ekonomi UMKM-nya kencang di situ. Kayak gitu mungkin. Lanjut ada Made in Indonesia, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Untuk kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional serta menempatkan Indonesia sebagai posisi daya saing strategis di pasar global. Oke. Ini kayaknya ini agak beda nih sama Prabowo Gibran nih. Ini nggak sempat dibahas di nggak ada ya, nggak ada Made in Indonesia ya. Yang meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri gitu untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri juga. Kayak gitu. Misalkan kapasitas pertanian Indonesia misalkan gitu ya. Itu gimana caranya lumbung padi Indonesia, padinya itu buat kita juga gitu, dipenuhi dulu gitu. Mengurangi impor lah impor gitu misalkan. Yang otomatis para pengusaha di sini bisa lebih laku ya. Jaya untuk negaranya sendiri gitu. Iya, kayak kemungkinan apa namanya? Baju-baju impor, itu akan dikurangi mungkin ya. Iya. Nah, terus ada apa nih tadi dulu? Ekspor, kemungkinan akan ekspor nih di Indonesia nih. Tambah juga ketika produksi banyak lebih, kan bisa diekspor lebihnya gitu kan. Cuman lagi-lagi ini di visi misi yang ini ternyata masih umum juga. Umum ya. Di sini cuman Made in Indonesia aja, kita nggak tahu apakah maksudnya akan diekspor atau mungkin akan apa. Ini kan jadi lebih ke tafsir-tafsir kita ya. Untuk langkah teknisnya kan belum tahu nih gimana gitu. Masih umum lah kata-katanya. Lanjut ada industrialisasi 5.0 karena semua ada, maksudnya gimana nih? Pada SDA dan mineral gimana Indonesia, maksudnya apa ya? Mungkin itu masih nyambung sama yang tadi sebenarnya ini. Kalau dari kalimatnya, teman-teman bisa baca sendiri yang ini ya, yang poin yang ini. Nah ini tuh dari hulu ke hilir ya, mungkin semuanya diproduksi di Indonesia untuk Indonesia juga gitu ya. Dengan menggunakan ini mungkin industrialisasi 5.0 itu yang teknologi mungkin dilibatkan, produksinya pakai teknologi mungkin bisa gitu. Bisa jadi ya. Lanjut ekonomi kreatif makin melaju katanya. Maksudnya apa nih? Ya melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi permodalan, hak cipta, pasar, koleksi industri, ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur kreatif hub di setiap daerah. Ini lumayan nih. Kalau jadi kreatif hub itu apa ya? Jadi ada semacam kebiasaan baru masyarakat anak muda nih yang pengen bikin bisnis. Cuman bisnisnya itu bukan berupa jual beli produk gitu. Apa tuh? Kayak kita kebun desain, jasa desain, kayak terus ada IT-nya, jasa IT. Ada juga misalkan apalagi ya? Gerakan-gerakan sosial kayak gitu. Nah mereka itu butuh semacam ruang untuk berkumpulnya di mana yang gratis, yang nyaman. Kalau meeting tuh enak gitu. Oh iya sih. Dulu kan nggak kepikiran tuh kayak bikin bisnis ruang guru gitu misalkan. Kan dulu mah kita lebih konvensional, ketemu tatap mukanya di bareng teman-teman banyak gitu ya dalam satu kelas. Di kelas. Ada gurunya kayak misalkan GO, Primagama dulu kan.
tiba-tiba sekarang anak-anak muda sekarang bikin bisnis apa namanya? Ruang guru. Ruang guru. Ya, berbasis konten ya. Berbasis konten digital gitu kan. Ya. Bertemunya di dunia virtual gitu kan. Ya, banyak yang membangun aplikasi kayak gitu. Jadi, nah Creative Hub ini adalah semacam gedung untuk itu orang-orang beraktivitas di situ gitu. Biasanya ada kecepatan internet yang tinggi lumayan. Tempatnya nyaman buat meeting, terus ada beberapa ruang juga buat menampung misalkan dipakai brand apa gitu. Itu sempat ada sih di Bandung. Di Bandung ada ya? Di Banyak Bandung. sih di Bandung mah. Enggak Jis, yang khusus memang dibuat, kalau nggak salah dibuat sama entah itu Pemkot, entah itu Pemkot. Jabar. Jadi kan dari pemerintahan Ya, ya. ya. Kalau nggak salah nama gedungnya tuh ya gedung kreatif atau apalah, aku lupa lagi. Itu sempat hype juga sih. Tapi nggak tahu sekarang terbengkalai atau enggak gitu, dipakai atau Kalau enggak gitu. setahu saya itu di Bandung banyak, di Jakarta banyak, cuman memang bayar. Bayar dan jadi bisnis lah istilahnya. Jadi bayar terus buat makannya di mereka jajan di situ gitu ya. Untuk kerjanya mereka di situ juga gitu. Jadi bayar. Nah, mungkin yang ini bisa lebih gratis mungkin ya. Ya harusnya Semoga lebih ya lebih murah lah kalau misalkan ada perawatan, udunan perawatan aja gitu kan. Ya. Admin perawatan gitulah. Lanjut, Indonesia tujuan utama pariwisata. Nah, berarti kalau kemarin Prabowo sektornya pertanian, ini pariwisata nih. Ini salah satunya pariwisata nih ya. Iya. Nah, selaras dengan poin yang sebelumnya yang Ya. tadi yang daerah khusus. Ya, benar itu tuh. Kemungkinan ke situ nih arahnya nih. Ya, benar. Lanjut, ada apa lagi ya di sini? Cuman itu ya, itu yang di poin yang itu. Lanjut ada apa nih? Indonesia Pusat Ekonomi Syariah. Nah, ini kemungkinan kalau misalnya Ganjar menang ini nih. Produk-produk yang mempunyai nilai syariah yang tinggi yang mungkin bakal ini Melibatkan UMKM. Oh, itu tuh. Produk halal dengan melibatkan UMKM. Ya. Nah, dia lebih menekankan halalnya keuangan syariah gitu. Yang otomatis mungkin akan ada pagelaran atau pameran produk halal kayak gitu. Oke. Kemitraan juga nih masih ada nih ya. menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro. Wah, 50% anggaran belanja BUMD tuh untuk UMKM. Jadi BUMD itu kayak BUMN-nya tapi yang di daerah nih ya. Ya, di daerah. Nah, ya. belanjanya tuh harus ke UMKM katanya. Maksudnya gimana nih? Ini kayak vendornya mungkin. Mengalokasikan anggaran belanja barang atau jasa. Oh gini, kemungkinan ya ini kemungkinan nih. Kayak ini, kalau dia bikin rapat, snack-snacknya harus beli ke UMKM. Oh, iya, mungkin iya, gitu iya. ya. Mungkin bisa jadi. Kalau ada misalkan beli barang pengadaan apa, misalkan kursi, meja, misalkan itu belinya harus ke pengrajin UMKM, misalkan furnitur UMKM ya. Mungkin gitu. Bisa. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih? Ini ada pembangunan sistem digital nasional. Ini sama sih kayak kemarin ya. Daya saing juga tuh. Ada UMKM-nya juga. Jadi setiap poin memang ada hubungan sama UMKM. Banyak ya, coba cek lagi daftar isi aja. Kira-kira poin mana lagi nih yang ada UMKM-nya nih? Tuh koperasi itu Mana? Ini? Ya. Yang tadi nih? Oh yang tadi itu. Ya. Yang tadi yang 50% untuk UMKM itu. Itu. Terus ini digital hebat. Ini apa nih? Coba ya. Halaman 41 ya. Coba.
Semua bisa terhubung internet untuk memastikan akses digital bagi seluruh rakyat di setiap pelosok tanah air. Zero blank spot katanya. Wah, zero blank spot tuh boleh juga tuh bahasanya. Jadi apakah benar apakah bisa terwujud di Indonesia zero blank spot? Aku sih baru pertama kali kemarin waktu 5 bulan yang lalu lah naik gunung. Itu di puncaknya aku bisa update story. Oh bisa. Cuman memang karena di kaki gunungnya itu ada TVRI. Oh. Jadi gitu. ada pemancarnya Tapi kalau gede, di tengah-tengah dapat sinyal nggak di tengah-tengah? Di tengah-tengah masih ada. Masih ada. Jadi cuman memang secara kekuatan nggak kencang gitu. Oh, siap. Jadi secara kekuatan. Cuman itu baru pertama kali ya, soalnya naik gunung yang lain ya nggak ada sinyal. Pasti gitu. Kondisinya mungkin itu aku menduga karena ya. ada TVRI di ada situ. TVRI di bawah gitu. Jadi banyak tower gitu. Dugaannya gitu. Ya otomatis gunungnya akan dibangun tower juga di area pegunungan. Ini kalau ini bahkan ini zero blank spot, Jess. Kalau zero blank spot kan di tiap pelosok banget ya. Iya. Nggak ada zona yang tidak ada internet di Indonesia. Kita berangkat kemanapun ada internet Ya, gitu intinya gitu. kan. Tuh internet kuat, cepat, murah katanya. Nah ini harus murah harusnya. Itu aneh. Ya. Kata-kata entah siapa gitu ya, entah itu Elon Musk atau siapa gitu ya, kalau pengen negara maju salah satunya internet harus murah. Benar. Soalnya di Indonesia internet masih cukup mahal sih. Mahal. Dibanding negara yang lain katanya gitu. Katanya ya. Dan tiap daerah beda-beda. Tiap daerah beda-beda juga ya. Beda-beda harga paketnya. Ada kemarin sempat konten viral ya. Iya, Katanya kok di daerah ini berapa, daerah ini berapa, padahal sama-sama operator yang sama gitu. Nah itu yang mungkin akan jadi pembahasan di sini. Lanjut ada dukungan rintisan usaha digital tuh. Oke. Apa nih ada Insentif pajak tuh. pembiayaan, insentif pajak dan inkubasi bisnis. Mungkin apa ya di diskon kali pajaknya ya? Kayak insentif pajak yang mungkin seperti itu ada diskonan lah. Ini perlu sih diskon pajak sih. Nah ada mungkin baru nih. Apa tuh? Kementerian Industri Digital. Apakah ini membuka bukan kementerian, kemandirian. Kementerian Industri Digital. Lanjut. Masih banyak ya ini ya. Ada 5 halaman lagi, kita coba scroll aja. Yang ini masalah demokrasi. Wah, dunia baru nih. Tuh, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam Kayak ini tuh, kayak kata-kata Lord Rangga, dunia baru. tatanan dunia baru. Iya. Oke, udah sih itu aja sih. Tuh, langsung penutup kan. Oke. Lumayan lah ya. Ada beberapa perbedaan. Ada bedanya, ada beberapa Cuman bedanya. memang ada beberapa yang memang mirip. Sama ya kayak tadi internetnya mau di berbagai pelosok, cuman beda kata-kata aja. Kalau ini kan zero blank spot. Kalau dia tadi Gibran kemarin tuh nggak ada istilah baru ya. Ya, pemerataan kalau nggak salah. Ya. Seperti itu ya. Pemerataan dengan zero blank spot ya mirip-mirip lah ya. Ya, mirip-mirip, beda istilah aja. Terus apa ya? Tadi yang di sini yang bedanya penggunaan UMKM ya. 50% tuh. Oh, iya. Terus apalagi tadi lupa lagi tuh tadi juga. Ini apa? Ini pariwisata. Ya. Mendongkraknya pariwisata. Kalau yang Prabowo tuh pertanian. Pertanian perikanan ya. Ya, perikanan, peternakan. Kalau ini dia pariwisata. Terus zona khusus tadi, zona khusus. Oh iya. Zona khusus ekonomi ya. Ya. Terus tadi sama yang made in Indonesia tuh, apakah kemungkinan dia akan ekspor atau tidak? Nah, kita belum tahu, nggak ada ininya ya, nggak ada pembahasannya. Terus sama untuk kebutuhan domestik juga mengurangi ini ya, impor, mengurangi impor ya. Penguatan apa tadi? Penguatan produk dalam negeri gitulah ya. Untuk digunakan di dalam negeri juga.
Iya. Terus sama ini tadi BUMD itu. suruh beli produk UMKM Ya. kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Oke. Kredit juga ada juga, Ya, itu mah mirip masih, ya. itu mah masih itulah. Masih Umum lah. ya. Kalau kredit mah pasti semuanya ada. Pasti ada lah itu Iya, program pasti kayaknya. ada itu mah. Kemungkinan di program besok yang bakal kita bahas nanti lagi Iya. itu Anies itu kemungkinan Ada akan pasti juga. ada. Kemungkinan sih pasti ada. Iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini pembahasan visi misi calon presiden dan wakil presiden dari Prabowo dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kayak gitu. Gimana? Ada yang kurang nggak nih dari sini? Ya. Untuk sektor UMKM ya. Karena nggak cuma UMKM kan banyak yang lain, kita cuma bahas UMKM-nya. Ada kira-kira yang wah ini bagus nih gitu ya, atau cocok oh biasa nih. aja, atau yang ini kurang nih perlu ditambahkan misalnya gitu. Silahkan komen-komen di bawah. Karena Kayak gitu. persaingannya lumayan ya. Dan lagi-lagi ini masih umum banget, nggak ada kata-kata yang spesifik mau ngapain ya. Sampai teknisnya masih nggak ada ya? Belum ada ya. Cuman secara umum mau mengerjakan ini. Ya, gagasan-gagasan yang poin-poin gagasan lah Ya. kira-kira seperti itu yang mau dikerjakan nanti kalau terpilih kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta karena kita ini studio desain ya Jess, Ya. UMKM nih, jelas kita juga UMKM nih. Ya, buat teman-teman yang mau bikin desain logo, desain company profil, desain kemasan nih. Terus desain grow box, pokoknya desain segala macam desain untuk bisnis bisa pesan ke Kebun Desain. Iya, Selain itu kita juga bisa membantu perizinan hak cipta merek, terus perizinan NIB, terus ada halal, izin edar PRT dan lain-lain bisa di sini. Kayak Langsung WA aja. gitu. Nomornya di bawah tuh ya. Nggak perlu bang minta nomor pas komen gitu ya. Ini ada nomor kontaknya di bawah. Oke, thank you, sampai jumpa di pembahasan visi misi presiden yang terakhir nanti Anies Baswedan dan Caimin kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa. Assalamualaikum, bye bye.